Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan kita pada kali ini masih tentang reading, yaitu materi tentang stated and unstated question. Stated question itu adalah pertanyaan yang nanti jawabannya berhubungan dengan apa yang dinyatakan dalam suatu bacaan. Sedangkan unstated question adalah pertanyaan yang nanti jawabannya yang tidak berhubungan sama sekali dengan apa yang dinyatakan dalam suatu bacaan. Jadi, stated and unstated question adalah dua hal yang sangat berbeda atau berlawanan ya. Jadi, apa itu stated question? Kita lihat di sini. Stated question asks about one piece of information ya. Jadi, stated detail question ini nanti menanyakan tentang satu bagian informasi in the passage ya, di dalam suatu bacaan, rather than the passage as a whole, bukan dari keseluruhan bacaan. Jadi memang menanyakan tentang satu bagian informasi tertentu yang ada dalam suatu bacaan, bukan dari keseluruhan bacaan. Itu nanti pertanyaan yang pertanyaan yang berjenis stated question ini ya. Kemudian the answers to this question, pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan ini are generally given in order in the passage. Biasanya bisa ditemukan di dalam bacaan itu tersendiri. And the correct answer is often a restatement of what is given in the passage ya. Jadi di sini jawaban yang benar nanti sering menjadi sebagai restatement, artinya dinyatakan ulang. Misalnya ada pernyataan di dalam suatu bacaan, nanti jawabannya ada pernyataan ulang di jawabannya itu dari pernyataan yang ada di suatu bacaan gitu ya. Nah itu. Kemudian, this means that, ini maksudnya adalah the correct answer often expresses the same idea as what is written in the passage, but the words are not exactly the same. Artinya, nanti jawaban yang benar itu sering mengekspresikan ide yang sama, idenya sama nih, gitu kan, dari apa yang telah dinyatakan di dalam bacaan. Tetapi bahasanya beda, ya, kata-katanya beda, tidak persis, tetapi idenya sama. Nah, itu yang dimaksud dengan stated question, adalah menanyakan tentang satu bagian informasi, bukan dari keseluruhan dari bacaan, tetapi bagian-bagian yang mengandung informasi tertentu gitu ya. Kemudian jawabannya bisa ditemukan di dalam bacaan itu tersebut. Kemudian jawaban yang benar itu berbentuk pernyataan ulang dari pernyataan yang ada di suatu bacaan. Kemudian juga jawaban yang benar itu sering mengekspresikan ide yang sama tetapi dengan bahasa yang berbeda gitu ya. Kita lanjut. Kita lihat pada contoh berikut ini ya. Kita lihat contoh berikut ini. Kita baca. Flutes have been around for quite some time. Artinya seruling telah ada sejak lama. Tahu kan seruling, alat musik gitu ya. In all sorts of shapes and sizes and made from a variety of materials ya. Artinya dalam jenis, bentuk dan ukuran seruling tersebut terbuat dari berbagai macam material. The oldest known flutes are about 20,000 years old. Jadi seruling tertua itu ada sekitar 20.000 tahun yang lalu gitu ya. They were made from hollowed out bones. Mereka atau seruling itu terbuat dari tulang yang berlubang, with holes cut in them, dengan potongan lubang pada seruling itu. In addition to bone, selain tulang, older flutes were often constructed from bamboo or hollowed out wood. Ya. Selain tulang, seruling tua itu juga sering dibuat dari bambu dan kayu yang berlubang. Ya. Today's flutes are generally made of metal. Ya. Hari ini, sekarang gitu maksudnya, seruling biasanya terbuat dari metal. And in addition to the holes, selain ada lubangnya, they have a complicated system of keys, levers and pads ya. Jadi selain ada lubangnya pada seruling tersebut, seruling ini juga memiliki kunci, kemudian
tuas bantalan yang sangat rumit gitu ya. The instrument belonging to well-known flautist James Galway is not just made of any metal ya. Jadi instrumen atau alat musik milik pemain seruling yang terkenal yaitu James Galway bukan terbuat dari metal. Serulingnya bukan terbuat dari metal. It is made of gold. Ini terbuat dari emas. Jadi pemain seruling terkenal bernama James Galway ini mempunyai seruling dan serulingnya itu bukan terbuat dari metal tetapi terbuat dari emas gitu ya. Sedangkan seruling yang sudah ada sejak lama itu yang ada sekitar 20.000 tahun yang lalu itu mereka terbuat dari tulang ya, tulang yang berlubang kemudian ada potongan lobang. Maksudnya itu ada lubang yang dibuat gitu. Selain tulang juga dibuat dari bambu, kemudian dari kayu. Nah ini dari apa yang dibicarakan dari bacaan ini ya. Mari kita perhatikan soal pertama dan soal kedua. Kita lihat soal pertama ya. Ada bacaannya according to the passage ya. Dari bacaan tersebut, the oldest flutes ya. Seruling tertua. Nah, seruling tertua apa gitu ya. Kita lihat jawabannya. Yang pertama, yang A kita lewati aja dulu karena dia udah mengandung isian ya. Yang B kita lihat. Were made of metal. Ya, the oldest flutes were made of metal. Kita lihat apakah B itu artinya terbuat dari metal. Kita lihat apakah seruling yang tertua itu yang sudah ada sejak lama itu terbuat dari metal. Kita lihat di sini. Ini kan the oldest ya. Seruling yang tertua itu sekitar 20.000 tahun yang lalu. Kemudian mereka terbuat dari tulang yang berlubang. Ya, kemudian selain tulang juga terbuat dari bambu dan kayu. Nah, berarti tidak ada disebutkan metal. Berarti ini bukan jawabannya. Ya. Kemudian kita lihat jawaban C. C itu were made 200,000 years ago. Terbuat 200.000 tahun yang lalu. Kita lihat the oldest flutes di sini, the oldest flutes. Apakah ada 200.000 tahun yang lalu informasinya di sini? Oh, ternyata tidak ada. Yang ada cuman kemiripan ya, 200.000 nih dengan 20.000. Ini adalah jawaban yang mengecoh. Kalau kita salah dalam melihat jawaban ini dengan pernyataan yang ada di sini yang mirip, maka kita bisa milih C jadinya nanti ya. Itu pertanyaan atau jawaban yang mengecoh. Nah, berarti di sini 200.000 tidak dinyatakan di seruling yang tertua. Di sini ya, tidak ada. Ini potongan atau bagian informasi tertentu yang seperti kita jelaskan sebelumnya, yaitu menanyakan tentang satu informasi, satu potong informasi yang memang ada di bagian tertentu, bukan dari keseluruhan bacaannya itu tadi. Nah, berarti yang C ini, yang C jawabannya adalah salah, karena jelas-jelas tidak termasuk the oldest flutes yang ada di suatu bacaan yang kita baca itu. Kemudian kita lihat yang D. Had a complicated set of levers and pads. Artinya mempunyai perangkat atau sepaket tuas dan bantalan yang rumit. Kita lihat di sini, apakah di the oldest flutes ini ada jawaban seperti ini? Adakah yang berkenaan dengan rumit? Kita lihat di sini, ini ya. Tidak ada sama sekali tentang complicated. Yang ada complicated itu yang rumit adanya di older ya, di seruling zaman sekarang gitu ya. Itu seruling zaman sekarang, sedangkan ini seruling zaman dulu. Nah, yang dibicarakan adalah seruling zaman dulu. Nah, tidak ada yang berkenaan dengan complicated ya. Jadi jawaban B, C, D itu salah. Nah, kita lihat yang di jawaban A. Nah, di jawaban A itu artinya adalah had holes cut in them, yaitu mempunyai potongan lubang, artinya lubang yang dibuat di seruling tersebut. Kita lihat di bagian yang ada informasi tentang seruling yang sudah ada sejak lama itu ya. Kita lihat di sini. Nah, ternyata ada nih. With holes cut in them, ya, mempunyai potongan lubang di seruling itu. Nah,
Kita lihat di sini yang ini ada bacaannya, kemudian oh ini tentang oldest. Udah sesuai ya tentang ini. Ini, kemudian yang A-nya ini. Ya. Tuh. Kalau sudah pas, berarti itu jawabannya. Nah, kemudian nomor 2. The passage indicates that James Galway's flute is made of, ya. Jadi bacaan di atas menunjukkan bahwa James Galway, artinya seruling James Galway itu terbuat dari, nah gitu. Seperti yang kita lihat bahwa kita pertama-tama kita cari namanya James Galway. Kita lihat di sini apakah ada di informasi potongan pertama, potong bacaan pertama, atau potongan bacaan yang kedua. Oh, ternyata James Galway itu ada di informasi di potongan bacaan yang kedua. Ya, James Galway. Nah, kita lihat jawaban A, B, C, dan D. Yang A itu bacaannya bones, artinya tulang ya. Kita lihat di bacaan ini. Benar nggak James Galway itu mempunyai seruling terbuat dari tulang. Nah, sedangkan yang kita tahu dari seruling zaman sekarang ini terbuatnya dari apa? Dari metal, gitu. Tidak dari tulang. Yang dari tulang itu adanya di seruling zaman dulu, ya kan? Ini ada tulang di bacaannya, bones, ya. Berarti ini jelas-jelas bukan. Yang A bukan. Kemudian yang B, bambu. Kita lihat di potongan yang kedua ini. Ya, potongan informasi di paragraf kedua. Apakah ada bacaannya bambu? Oh, tidak ada. Berarti bukan. Bambu itu adanya di oldest. Di seruling zaman dulu, bukan seruling zaman sekarang. Sedangkan James Galway itu dibahas di seruling zaman sekarang ini. Ya, informasi tentang seruling zaman sekarang. Nah, itu. Berarti tidak ada bambu. Kemudian wood. Wood itu kan kayu yang C. Tidak ada juga, adanya di paragraf pertama tentang the oldest known flutes ya. Kemudian berarti C salah. Sedangkan D gold. Nah, kita lihat di sini apakah ada kata-kata gold, made of. Ya, kita lihat di sini. Oh, pertama James Galway. Oke, James Galway sama nih. Oke. Kemudian gold. Nah, goldnya ada di sini. Tuh, gold. Ya. Jadi itu sudah sesuai, ada namanya, kemudian ada jawaban yang sesuai dengan pernyataan yang ada di suatu bacaan, maka itulah jawabannya, gitu ya. Berarti nomor 1 jawabannya adalah A, nomor 2 jawabannya adalah D. Nah, kita lihat dari jawaban tersebut itu memang benar-benar berhubungan dengan apa yang dinyatakan dalam suatu bacaan. Itu namanya stated question. Yang nomor 2 juga, semuanya bones, tulang, bambu, kemudian kayu, dan emas, semuanya itu ada atau berhubungan dengan suatu hal yang dinyatakan dalam suatu bacaan. Jadi, stated question itu pertanyaan yang memang benar-benar dinyatakan dalam suatu bacaan, gitu ya. Itu namanya stated question. Nah, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya, identifying detailed question. Bagaimana kita mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang dinyatakan ini ya, stated question. Yang pertama adalah pertanyaan tersebut berbunyi seperti ini. According to the passage, ya, menurut bacaan di atas gitu. It is stated in the passage that, ini dinyatakan dalam suatu bacaan adalah titik-titik gitu. The passage indicates that, bacaan itu menunjukkan bahwa titik-titik gitu ya. The author mentions that, pengarang cerita itu menyebutkan bahwa gitu. Which of the following is true? Di mana yang dibawa ini, yang mana yang dibawa ini yang benar gitu ya, pernyataan yang benar. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu mengindikasikan atau menunjukkan bahwa ini adalah pertanyaan stated question ya, stated question atau pertanyaan yang berhubungan, jawabannya yang berhubungan dengan apa yang benar-benar dinyatakan dalam suatu bacaan gitu ya. Jadi memang caranya itu kita memang harus tahu informasi yang ada dalam suatu bacaan tersebut ya. Kemudian kita lanjut.
Finding the answer. Bagaimana kita menemukan jawaban tentang stated question ini? Ya, menemukan jawabannya ya kita lihat jawabannya memang ada di suatu bacaan itu gitu ya. Kemudian kita lanjut. The way to answer the question. Cara untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan stated question tadi. Yang pertama adalah choose a keyword ya. Choose a keyword in the question. Jadi di pertanyaan itu kita lihat apa sih yang kata-kata yang memang benar-benar ada di dalam suatu bacaan. Kita lihat jawabannya, ada nggak kata-katanya yang ada di suatu bacaan gitu ya. Kemudian nomor 2, skim the appropriate part of the passage for the keyword or related idea. Artinya kita baca tepat bagian-bagian yang cocok gitu ya dari bacaan itu untuk mencari daripada kata kunci yang kita dapat gitu. Misalnya kita lihat kata-kata yang ada di suatu bacaan dan kata-kata yang ada di pertanyaan, di jawaban. Kemudian kita lihat di bacaan dan kita dapat nih kata kuncinya ini misalnya. Kemudian setelah kita dapat kata kuncinya, kita membaca cepat. Kita lihat mana sih yang cocok, bagian-bagian yang sesuai dengan kata kunci yang kita punya gitu ya. Atau ide yang berhubungan dengan yang kita punya dari ide kata kunci yang kita dapatkan tadi gitu ya. Kemudian nomor 3 adalah read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Setelah kita mendapatkan ide atau bagian dari bacaan di potongan informasi di bacaan itu di bagian lain, tempat lain. Setelah kita baca cepat, kita dapat nih ide yang sama, ini paragraf ini sama ini dengan apa yang kita dapatkan gitu, dengan kata kunci yang kita pegang gitu. Nah, setelah kita menemukan ide yang sama itu, kita baca dengan hati-hati. Kita baca dengan benar-benar fokus gitu, apa sih maksudnya gitu. Nomor 4, look for the answer that restates an idea in the passage. Itu cari jawaban yang merupakan pernyataan ulang tentang ide atau kata kunci yang kita dapatkan tadi ya. Jadi kita lihat jawaban itu, kita lihat benar nggak, berhubungan nggak dengan ide yang kita baca gitu, berhubungan nggak dengan kata kunci yang kita dapatkan ya di suatu bacaan tersebut. Nah itu. Nomor 5, eliminate the definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Jadi eliminasi, buang atau kita abaikan jawaban-jawaban yang salah yang tidak berhubungan dengan pernyataan atau ide yang kita dapatkan di suatu bacaan ya. Kemudian baru pilih jawaban yang benar. Gitu ya, itu tipsnya cara untuk menjawab. Nah, kemudian unstated detail question. Berarti stated detail question udah selesai. Udah selesai penjelasan tentang pertanyaan tentang stated question ya. Kemudian unstated question. Apa itu unstated question? Unstated question ini adalah kebalikan dari stated question. Yeah. This type of question really means that 3 of the answers are stated. Ya, nanti memang ada 3 jawaban yang memang benar-benar berhubungan dengan apa yang dinyatakan di dalam suatu bacaan. Ya, nanti ada 3 jawaban yang benar-benar berhubungan dengan apa yang benar-benar dinyatakan dalam suatu bacaan ya. Jadi kemudian while one answer is not. Jadi satu jawaban itu tidak berhubungan dengan apa yang dinyatakan. Maksudnya tidak dinyatakan di dalam suatu bacaan gitu ya. Atau tidak berhubungan dengan apa yang dinyatakan dalam suatu bacaan. Jadi unstated question ini adalah 3 nanti yang berhubungan dengan pernyataan di suatu bacaan, sedangkan satunya itu, jawaban yang satunya itu tidak berhubungan dengan apa yang dinyatakan dengan bacaan yang kita baca gitu ya. Kemudian your actual job is to find the 3 correct answers and then choose the letter of the one remaining answer. Jadi tugas kita adalah menemukan 3 jawaban yang benar. Ya, kita harus menemukan 3 jawaban yang benar. Kemudian pilih sisa yang tidak benar itu, yang tidak berhubungan dengan apa yang dinyatakan dalam suatu bacaan itu sebagai jawaban yang benar. Gitu ya. Jadi unstated detail question itu adalah 3
jawaban yang benar itu, bukan jawaban yang benar, 3 jawaban itu yang ada dinyatakan dalam suatu bacaan, disebutkan atau yang benar dalam suatu bacaan, sedangkan yang satunya tidak. Nah, yang tidak itulah nanti jawabannya. Gitu ya, paham ya? Kemudian ada 2 jenis pertanyaan dari tipe pertanyaan ini. Yang pertama, there are 3 true answers and 1 answer that is not discussed in the passage. Jadi ada 3 jawaban yang mana nanti jawaban itu tidak didiskusikan atau tidak dibahas di dalam bacaan. Ya. Kemudian ada yang tipe yang kedua adalah there are 3 true answers and 1 that is false according to the passage. Jadi ada 3 jawaban yang benar sedangkan 1 jawaban yang salah, gitu ya. Jadi ada dua tipe dari pertanyaan ini, jenis pertanyaan ini. Yang pertama adalah ada 3 jawaban yang benar sedangkan jawaban yang pertama ada 3 jawaban yang benar sedangkan 1 jawabannya itu memang tidak dibahas sama sekali di dalam suatu bacaan ya. Kemudian tipe yang kedua yaitu ada 3 jawaban yang benar sedangkan yang satunya itu jawaban yang salah. Jadi kurang lebih sama lah ya definisi dari 2 jenis pertanyaan ini ya, unstated detailed question, 2 tipenya ini. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh di sini. Kita baca dulu bacaan yang ada di sini. The Florida Keys are a beautiful chain of almost 1,000 coral and limestone islands. Artinya, Florida Key adalah rangkaian yang indah dari hampir 1.000 pulau karang dan batu. Ya, pulau karang dan pulau batu. Batu apa ini ya namanya? Limestone itu adalah limestone itu batu kapur. Jadi Florida Key adalah rangkaian yang indah dari hampir 1.000 pulau karang atau batu kapur ya. These islands form an arch that heads first southwest and then west from the mainland. Artinya, pulau ini membentuk busur atau terbentuk busur dan mengarah kepada barat daya, and then west from the mainland, dan mengarah ke barat dari daratan utama. US Highway 1, jadi jalan raya Amerika Serikat 1 itu, called the Overseas Highway, disebut dengan jalan raya overseas. Connects the main islands in the chain, yaitu menghubungkan ke pulau utama di rangkaian tersebut ya. On this highway, pada jalan raya ini, it is necessary to cross 42 bridges over the ocean to cover the 159 miles from Miami. Jadi ini memerlukan melewati 42 jembatan di atas samudra untuk menempuh sekitar 159 mil dari Miami. On the mainland, ya, dari daratan utama ke Key West, ya, dari Key West, the farthest island on the highway and the southernmost city in the United States. Jadi dari daratan utama ke Key West ini adalah pulau yang terjauh dari jalan raya dan kota yang paling selatan di Amerika. Nah, itu inti dari bacaan ini. Nah, kita lihat pertanyaan 1 dan pertanyaan kedua. Pertanyaan 1, which of the following is not mentioned about the Florida Keys? Ya, dari di bawah ini yang mana yang bukan disebutkan tentang Florida Keys. Ya, kita lihat dia jawaban A, B, C, D. Ingat kata-kata yang dijelaskan tadi, pengertian dari unstated question. Yang pertama adalah 3 jawaban yang benar, sedangkan 1 jawaban tidak disebutkan di dalam bacaan. Sedangkan tipe yang kedua, 3 jawaban itu benar, kemudian 1 jawaban itu salah, gitu ya. Nah, kita lihat jawaban A. The Florida Keys are a chain of islands.
Florida Key adalah rangkaian dari pulau. Ya. Kemudian, benar nggak Florida Key itu rangkaian dari pulau? Ya, kita lihat dari bacaan di sini di atas bahwa nih chain ya, chain. Kemudian island. Berarti rangkaian pulau ya. Jadi Florida Keys adalah rangkaian pulau. Berarti nomor yang A itu benar ya. Kemudian yang B kita lihat. The Florida Keys contain coral and limestone. Florida Key itu berisi tentang ya, Florida Key berisi tentang karang dan batu kapur. Kita lihat di sini. Ini Florida Key. Kemudian kita lihat ada nggak coral sama limestone. Oh, ternyata ini coral. Ini limestone-nya di sini. Ini limestone. Ya, sama coral. Florida Key. Berarti nama yang jawaban B itu benar. Ya kan? Kemudian jawaban C. The Florida Keys are in the shape of an arch. Jadi Florida Key itu membentuk busur. Kita lihat di sini. Florida Keys. Ada nggak membentuk busur? Oh, ada nih. Form an arch. Ya, membentuk busur. Berarti jawaban A, B, C itu benar. Ya, benar. Kemudian jawaban D. The Florida Keys are not all inhabited. Jadi Florida Key itu tidak berpenghuni, tidak ada penduduk di sana. Nah, tidak ada penduduk di sana. Ada nggak dijelaskan di sini tentang penduduk atau penghuni dari Florida Key? Tidak ada, tidak ada. Berarti 3 jawaban yang benar, 1 jawaban yang salah dan bahkan tidak didiskusikan atau tidak dibahas dalam suatu bacaan. Nah, jawaban yang dipilih pada unstated detail question ini adalah jawaban yang salah itu, yang tidak didiskusikan di dalam suatu bacaan. Kita lihat yang A, B, C itu benar dan ada dalam suatu bacaan, sedangkan yang D itu salah dan tidak ada dalam suatu bacaan. Nah, jawabannya adalah yang salah itu, yaitu D. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang unstated question, pilih jawaban yang salah, gitu ya. Karena di sini nanti ada pertanyaan yang bukan disebutkan, ya. Maka pilih jawaban yang salah. Kemudian pertanyaan yang kedua, which of the following is not true about US Highway 1? Ya. Yang di bawah ini mana yang tidak benar? Tidak benar berarti salah gitu ya. Mana yang salah gitu tentang Jalan Raya Amerika Serikat 1 ya. Yang A kita lihat. It is also known as the Overseas Highway. Ini biasanya dikenal sebagai Overseas Highway. Kita lihat di sini tentang highway itu. Kita lihatnya dari sini dulu ya. US Highway 1. Ya, di sini ada di pertanyaan. Kita lihat. Baik, ada beberapa kesalahan teknis di mana di tempat saya merekam video ini ada suara kebisingan yang sangat mengganggu. Jadi saya pause seperti tadi di bacaan Florida Key tadi kita mengartikan juga ada suara mengganggu, jadi saya pause. Kemudian ini juga saya pause dan kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di batas mana tadi? Di US Highway 1, yaitu Jalan Raya 1 ya, Jalan Raya Amerika 1. Nah, kita lihat jawaban A. Ini biasanya dikenal sebagai Jalan Raya Overseas ya, Highway, Overseas Highway. Kita lihat jawaban A ini benar ada nggak di bacaan ini gitu. Kita lihat Overseas Highway. Pertama US Highway. US Highway ini dia ya. Kemudian kita lihat ini called the Overseas Highway, yaitu disebut dengan Overseas Highway. Berarti jawaban A adalah benar, ya kan? Kemudian B, jawaban B. It joins all of the islands in the Florida Keys. Ini mengikuti semua pulau yang ada di Florida Key. Ya, pulaunya tadi ada pulau Batu Karang dan juga ada pulau Batu Kapur. Ya. Nah, kita lihat di US Highway 1 apakah benar? Nah, mengikuti dari setiap pulau yang ada di Florida. Ada nggak di sini kata-kata join tadi tentang mengikuti? Oh, tidak ada ya. Berarti ini yang B salah gitu.
Yang A tadi benar. Kemudian yang C, it has more than 40 bridges. Ini lebih dari 40, ini mempunyai lebih dari 40 jembatan. Kita lihat di sini ada jembatan. Tetapi 42 ya, 42 jembatan. Berarti nomor C ini juga salah ya, salah C. Tetapi yang harusnya 42 ini dinyatakan 40 ya. Kemudian yang D, it connects Miami and Key West. Ini menghubungkan Miami dan Key West, Pulau Key West ya. Kita lihat di sini, oh Miami. Kemudian ada bacaannya Key West. Nah, ini kan Key West. Ini bacaannya connect. Jadi jawaban D itu benar. Ada Miami-nya, ada Key West, kemudian ada connects, ada menghubungkan. Itu benar. Berarti jawaban yang salah tadi ada di B dan C. Ya, jawaban B tadi karena memang tidak ada didiskusikan atau dibahas di bacaan yang kita baca tadi. Kemudian yang C itu memang mirip gitu. Ada tentang jembatan. Memang di sini ada dibahas tentang jembatan. Nah, sedangkan yang C ini cuman jumlahnya yang berbeda. Kalau yang di sini 42, sedangkan yang di jawaban C itu ada 40 jembatan. Nah, makanya disebut dengan jawaban itu salah gitu ya. Jadi ada B dan C salah. Nah, yang perlu kita cari adalah yang memang benar-benar tidak berhubungan dengan bacaan ini. Ya. Kalau jawaban C itu masih berhubungan, masih tentang jembatan, ya kan? Sedangkan jawaban B itu tidak berhubungan sama sekali. Nah, jawaban A itu benar, jawaban D itu benar, kemudian jawaban C itu ada dibahas tentang jembatan, dan jawaban B itu memang tidak dibahas sama sekali. Nah, yang tidak dibahas sama sekali, yang salah itu adalah yang kita pilih. Dan itulah jawabannya. Yaitu jawabannya adalah B. It joins all of the islands in the Florida Keys. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan unstated question. Jadi pertanyaan yang jawabannya tidak berhubungan sama sekali dengan pernyataan yang ada di suatu bacaan yang kita baca. Ya, sampai sana paham? Ya, kita lihat di slide selanjutnya. Slide selanjutnya, bagaimana untuk mengidentifikasi tentang pertanyaan ini, pertanyaan unstated question ini. Yang pertama adalah, which of the following is not stated? Which of the following is not mentioned? Which of the following is not discussed? All of the following are true except. Jadi, ini pertanyaannya, setiap ada pertanyaan yang seperti ini, berarti itu jenis soal unstated question. Ya. Which of the following is not stated? Artinya yang mana di bawah ini tidak dinyatakan gitu. Yang ini artinya yang mana di bawah ini tidak disebutkan. Yang ini artinya yang mana di bawah ini tidak dibahas. Kemudian yang ini semua yang ada di bawah ini, maksudnya A, B, C, D adalah benar kecuali. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu membutuhkan jawaban yang salah ya. Jawaban yang salah dan jawaban yang tidak didiskusikan atau tidak berhubungan sama sekali dengan pernyataan yang ada dalam suatu bacaan yang kita baca. Oke. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu finding the answer. The answer ya. The answers to these questions are found in order in the passage ya. Untuk menemukan jawabannya ya kita memperhatikan bacaan itu gitu. Bisa ditemukan dalam bacaan itu. Yang mana sih yang salah, yang tidak berhubungan gitu ya. Kemudian the way to answer the questions, cara untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Yang pertama, choose a keyword in the question. Cari dulu kata kuncinya, ya seperti tadi ada US Highway 1, kemudian ada connects, kemudian ada Miami tadi kan, kemudian ada jembatan. Nah, itu kita cari kata kuncinya. Kemudian yang kedua, scan the appropriate place in the passage for the keyword. Jadi kita baca cepat dengan tulisan di bacaan itu, kita baca dengan cepat. Dan kita lihat, ada nggak yang berhubungan dengan kata kunci yang kita miliki tadi ya, yang kita punya. Kita dapat kata kuncinya, kemudian kita baca cepat gitu. Yang mana sih ide yang berhubungan dengan kata kunci ini gitu. Kemudian nomor 3, read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Apabila kita sudah melihat kata kunci itu dan ada informasi yang berhubungan dengan kata kunci tersebut, ya kita baca dengan hati-hati. Maksudnya
kita baca dengan seksama, kita pahami. Kemudian nomor 4, look for the answers that are definitely true according to the passage. Eliminate those answers. Yang kemudian kita lihat di jawaban itu, yang mana sih yang benar? Jawaban yang benar yang memang ada dalam pernyataan di suatu bacaan itu gitu. Kalau sudah ada yang benar, jawaban yang benar, eliminate those answers, ya. Eliminate those answer artinya kita abaikan jawaban itu. Eliminate those answers. Kita abaikan jawaban yang benar itu. Kemudian nomor 5, choose the answer that is not true or not discussed in the passage. Pilih jawaban yang salah, jawaban yang tidak benar, atau jawaban yang memang tidak dibahas sama sekali di suatu bacaan yang kita baca. Nah, itu ya. Jadi itu caranya. Caranya kita cari dulu kata kuncinya, kemudian kita baca cepat yang berhubungan, kita cari informasi atau bacaan yang berhubungan dengan kata kunci yang kita miliki, kemudian kita baca ide atau informasi yang berhubungan dengan kata kunci kita miliki dengan seksama, baca dengan seksama, kemudian kita cari jawaban yang benar, kemudian kita abaikan jawaban yang benar tersebut dan kita fokus dan pilih jawaban yang salah itu sebagai jawaban untuk menjawab pertanyaan jenis ini ya, gitu. Kemudian, nah, untuk melatih ini, exercise, answer the questions on the paper which have been given by the lecturer. Jadi jawab pertanyaan dari kertas latihan yang akan diberikan oleh dosen ya. Jadi nanti kita akan melakukan latihan bagaimana untuk menjawab stated question dengan unstated question. Nah, jadi kesimpulannya adalah stated question adalah pertanyaan yang jawabannya itu memang benar-benar berhubungan atau dinyatakan di dalam suatu bacaan. Jadi cara jawabnya adalah kita cari kata kuncinya, kemudian kita cari informasi yang berhubungan dengan kata kunci tersebut, kemudian kita cari mana sih yang benar jawabannya gitu ya. Kemudian unstated question, pertanyaan yang tidak dinyatakan itu adalah pertanyaan yang jawabannya tidak berhubungan sama sekali atau tidak dibahas dengan bacaan yang kita baca gitu ya. Cara menjawabnya adalah pilih kata kunci, kemudian kita baca cepat informasi yang berhubungan dengan kata kunci tersebut, kemudian kita eliminasi atau kita abaikan jawaban yang benar dan kita pilih jawaban yang salah ya, jawaban yang tidak diabaikan sama sekali di bacaan yang kita baca. Nah, itulah jawabannya. Jadi stated and unstated question itu adalah dua hal yang berlawanan. Stated question adalah pertanyaan yang jawabannya yang memang dinyatakan dalam pernyataan dalam suatu bacaan, sedangkan unstated question adalah pertanyaan yang jawabannya tidak berhubungan sama sekali dengan bacaan yang kita baca gitu ya. Sampai di sana paham? Kalau paham, kita akan melakukan latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.